warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, sebelum pembelajaran dimulai, itu kita akan membuat keyakinan kelas yang akan diterapkan pada satu semester, ya. Keyakinan kelas yang akan diterapkan di kelas 5, tetapi dalam pada waktu satu semester. Ketika semester yang kedua, itu nanti akan kita evaluasi terlebih dahulu apakah keyakinan kelas ini akan tetap dipakai atau tidak, ya. Keyakinan kelas ini beda seperti peraturan. Kalau peraturan itu langsung diterapkan, kata-katanya tidak melibatkan kalian. Tetapi pada keyakinan kelas ini kita semua akan dilibatkan, ya. Kita semua akan dilibatkan pada pembentukan keyakinan kelas untuk kelas 5. Itu ya. Nanti Bapak itu akan membagikan kertas. Kalian bisa tuliskan kelas ini maunya seperti apa untuk keyakinan kelas 5, khususnya di kelas 5 yang akan diterapkan supaya apa, pembelajaran di kelas 5 akan enak, nyaman, gitu ya, Don. Ya. Nah, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Kalau tidak ada, nanti Bapak akan bagikan kertas selembar. Kalian bisa tuliskan keinginan kalian untuk kelas 5 ini seperti apa. Paham ya? Bahkan nih, catat yang tidak ada lemnya ya. Silakan kalian tulis. Ditulis yang pada saat
tempel. Kakak. Silakan ditulis dulu ya. Dalam waktu 1 menit. Dan kalau yang sudah, boleh silakan tempel sini kan, maju saja. Bisa boleh, kita sama dulu boleh. Jangan saling dorong-dorong, silakan satu-satu tempel. Kalau yang sama di bawahnya saja boleh. Betulkan soalnya Bapak rinci satu-satu ya. Oke, yang pertama harus ada dalam kelas sangat dan yang kedua ini harus menjalankan
jadwal UGM. Bersikap harus bersikap sopan dan santun kepada mama dan mama kepada mama Nah, ini adalah keyakinan kelas kalian, Don. Keyakinan kelas kalian yang harus kalian laksanakan nanti dalam waktu 1 semester. Ada yang mau ditambahkan atau dikurangi atau tidak? Sudah cukup ya? Oke, nanti keyakinan kelas ini nanti akan kita buat ke dalam bentuk yang besar, yang menarik, sehingga kalian ketika membacanya sangat terdengar, itu ya. Bisa dipaham semua? bisa. Nah, oke. Kita disetujui ya. Kita setujui. Oke, kita setujui. Dan bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Fitriani dari kelas 5 SD Cikadu. Saya akan menyampaikan tentang keyakinan kelas yang telah dibuat di kelas 5. Dengan adanya keyakinan kelas menjadi tentram, aman, dan saling menghormati antar sesama teman, bersikap sopan dan santun. Saya meyakini keyakinan kelas dengan penuh kesadaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bisa belajar dari ilmumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala SD Cikadu, yang saya hormati saudara kita Bapak Asep Saripudin SPD, dan Bapak Ibu guru yang sudah berkenan hadir pada acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif program pendidikan guru penggerak angkatan 9 di Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat, kesehatan, keselamatan, dan karunia kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul pada kegiatan hari ini. Tak lupa juga sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita tunggu syafaatnya hingga hari akhir zaman nanti. Perkenalkan, saya selaku moderator untuk membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat doa,
tertutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita bersama-sama buka acara ini dengan mengucapkan bersama bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu acara yang kedua, penyajian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Asep Saripudin SPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SDN Cikadu, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Cikadu yang telah menyempatkan waktunya hadir pada kesempatan kali ini, yaitu di aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul pada kegiatan hari ini. Tanpa juga sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaatnya hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan saya untuk memaparkan materi tentang budaya positif. Pada angkatan 9 program guru penggerak ini saya difasilitatori oleh Bapak Selamat Triadi dan pengajar praktek Bapak Haji Wahyu Mulyadi SDN. Konsep budaya positif ini ada beberapa poin. Yang pertama itu tentang disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Yang kedua tentang teori dukungan dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga itu tentang keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima itu ada 5 posisi kontrol, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip yang terdiferensiasi sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini adalah sesuai dengan kurikulum Merdeka, karena setiap fase, kalau untuk di sekolah dasar itu ada 3 fase. Itu fase A kelas 1 dan 2, fase B kelas 3, 4, fase C adalah kelas 5 dan 6. Karena di sini pembelajaran yang terdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan setiap murid itu akan berbeda-beda. Untuk selanjutnya kita memasuki pada yang pertama itu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah tidak aneh lagi terkait masalah tentang kedisiplinan atau disiplin positif ya. Sudah tidak aneh lagi. Nah, pertanyaannya itu adalah apa itu disiplin Bapak Ibu? Disiplin taat kepada peraturan, betul, dan taat terhadap peraturan yang ada. Nah, ini disiplin yaitu adalah mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan
bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri itu berarti mereka pasti bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka itu tindakannya sesuai dengan nilai-nilai kebijakan universal. Pada perilaku disiplin itu pasti akan muncul nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai kebijakan universal secara keseluruhan. Nah, tadi kita bicara tentang nilai-nilai kebijakan universal itu apa? Ada yang tahu tidak? Ini baru ini ya. Nah, di sini. Nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Ini adalah nilai-nilai kebijakan yang ada. Sedangkan menurut Daniel Gosen, ini mengungkapkan bahwa dengan mengingatkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi manusia itu pasti ada nilai intrinsiknya, kesadaran dirinya akan muncul. Nah, itu akan mencapai tujuan adalah untuk nilai-nilai kebijakan. Oke, nilai kebijakan apa? Seperti apa yang harus dimiliki oleh siswa? Ini mengacu pada kurikulum Merdeka, itu adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yaitu yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua itu mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima gotong royong, dan terakhir adalah kreatif. Ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk selanjutnya itu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Motivasi perilaku manusia itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan mencapai tujuan. Nah, ini ada 3 bentuk, Bapak Ibu. Ini adalah salah satu contoh yang motivasi eksternal. Itu anak-anak itu biasanya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid melakukan disiplin karena takut dimarahi oleh guru. Misalkan anak itu rambutnya gondrong, saya mau dipotong, tetapi takut nih sama salah satu guru yang ada di sekolah. Akhirnya terpaksa itu memotong rambut. Ya. Yang kedua, ini merupakan motivasi yang eksternal juga, tetapi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini biasanya murid itu melakukan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan. Contoh, Pak Yamin menyuruh ke anak, dan ambilin buku. Anak itu mau, tetapi dalam hatinya anak itu, Pak Yamin pasti ngasih uang atau ngasih hadiah atau ngasih apa. Jadi mengharapkan suatu imbalan misalnya. Yang terakhir adalah motivasi intrinsik. Nah, ini menghargai nilai-nilai kebijakan diri sendiri. Ini murid melakukan disiplin itu karena sadar akan nilai kebijakan dirinya. Sebagai contoh, anak itu memakai baju seragam yang lengkap, memakai sepatu warna hitam, itu karena ada keinginan sendiri untuk saya mau disiplin, saya mau merasa
menjadi diri sendiri yang lebih baik. Nah, itu adalah salah satu contoh motivasi intrinsik. Nah, yang memotivasi perilaku itu ada 3 bentuk. Ada eksternal yang tadi saya sampaikan, itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua itu motivasi eksternal juga, tetapi karena dia itu ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Yang ketiga, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang paling ideal adalah nilai yang motivasi internal, karena itu untuk menumbuhkan kesadaran murid. Nah, selanjutnya ini tentang hukuman. Apa sih itu hukuman? Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid itu hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui adanya kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudah. Hukuman itu biasanya diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, sebagai contoh, misalkan anak itu tidak mengerjakan PR. Nah, ujuk-ujuk aja, tiba-tiba si guru itu, kamu belum kerja PR, maju ke depan, angkat kaki 1, angkat orang pegang telinganya, dua-duanya. Itu salah satu bentuk hukuman. Salah satu bentuk hukuman karena tidak melibatkan siswa, tetapi tiba-tiba langsung dihukum. Nah, konsep disiplin dengan identitas yang gagal ini berupa hukuman itu bisa menyakitkan ke siswa, ke murid, tidak nyaman ke murid. Murid itu pasti akan merasa takut, dan biasanya tindakan siswa ingin melakukan tetapi dalam hatinya memaksakan diri, dan bisa juga itu murid akan menjadi rendah diri. Ini dari akibat hukuman. Nah, selanjutnya itu tentang konsekuensi. Konsekuensi itu biasanya sudah terencana atau sudah disepakati di awal, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang akan diterima itu bila ada pelanggaran. Sebagai contoh, anak itu dari awal sudah ada keyakinan kelas atau peraturan kelas dipampangkan di dalam kelas, anak tidak boleh terlambat masuk ke sekolah atau terlambat masuk ke kelas. Itu anak siswa itu sudah tahu bahwa oh iya, ini ada aturan yang menyebutkan begini, tetapi ternyata ada salah satu siswa yang masuk ke dalam kelas itu terlambat sekolah. Berarti kan adanya suatu pelanggaran, dan itu pasti ada konsekuensinya. Dan konsekuensi tersebut itu pasti sudah dibahas sama guru dan murid, pasti ada konsekuensinya. Oke. Konsep disiplin dengan identitas yang sukses itu berupa konsekuensi, itu penguatan jangka pendek. Jadi perjanjian di dalam kelas tentang peraturan yang sudah berlaku itu pasti akan jangka pendek, karena setiap tahun itu murid kita akan berubah. Kalau mungkin murid itu tetap itu saja. Perlu monitoring berkelanjutan. Jadi kita mengetahui kalau konsekuensinya ini tidak relevan atau tidak sudah berjalan, itu kita rubah. Adanya stimulus dan respon. Jadi adanya stimulus sama respon dari siswa yang baru.
Nah, murid itu pasti akan menghormati peraturan yang sudah berlaku. Dan biasanya itu kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya karena siswa itu merasa, oh iya saya itu pasti merasa salah, jadi merenunginya itu akan nggak terlalu berkepanjangan. Dihukum oleh penghargaan. Ini menurut Alfie Kohn. Itu merupakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Konsep disiplin dengan identitas karya itu penghargaan. Kalau kita memberikan selalu penghargaan itu yang jelas tidak akan efektif, dan juga itu merusak hubungan antar murid. Murid itu pasti akan selalu mematikan kreativitas murid. Jadi itu mas selalu dikasih penghargaan, saya enggak biasa-biasa aja. Nah itu dari akhirnya motivasi dalam dirinya murid tidak akan muncul. Menghukum dengan sistem ranking. Nah, di dalam kurikulum Merdeka yang Bapak Ibu perlu ketahui, itu sebetulnya sudah tidak ada rankingan. Jadi semuanya tidak muncul ranking, namun terkadang orang tua siswa atau siswa itu sendiri, Pak, saya ranking berapa? Atau menurut anaknya ranking berapa? Itu pasti akan ditanyakan. Ya. Tetapi ini kalau kita selalu menggunakan sistem ranking, itu lama-kelamaan ya ini nanti akan muncul ke identitas yang gagal. Nah, selanjutnya itu apa restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen. Restitusi juga itu adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi suatu masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu restitusi itu sebetulnya Bapak Ibu itu adalah menumbuhkan kesadaran murid ketika melakukan kesalahan. Itu lebih tujuannya ke arah disiplin positif dan memulihkan dirinya untuk tidak berbuat salah kembali. Konsep disiplin dengan identitas sukses ini dengan cara restitusi itu akan lebih bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid itu menghormati diri dan orang lain. Teori kontrol dirinya itu memegang kontrol secara intrinsik. Nah, murid itu bersemangat memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Itu keyakinan itu adalah nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Sedangkan nilai-nilai kebijakan itu menekankan pada keyakinan seseorang dan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti sekedar rangkaian peraturan tanpa bermakna. Dan ini keyakinan kelas ini perlu Bapak ketahui itu wajib melibatkan murid. Karena apa? Setiap kelas itu kan pasti ada peraturan, dan peraturan itu hanya ditempel saja. Tapi kalau untuk keyakinan kelas, kita menanyakan kepada siswa itu, kelas ini mau seperti apa? Pengen seperti apa yang kalian inginkan? Nanti akan semuanya
berdiskusi di sana dan kita bisa menentukan keyakinan. Dan ini adanya perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Sebagai contoh, itu di dalam peraturan biasanya selalu kembalikan buku ke tempatnya, dan ini kalau dirangkum ke dalam keyakinan kelas dan memunculkan nilai-nilai kebijakan kebajikan, itu adalah sebuah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, dan itu adalah munculnya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu menghormati orang lain dan komitmen. Ini nilai-nilainya seperti itu. Dilarang melakukan kekerasan, itu ada keselamatan, menghormati orang lain. Selanjutnya, dilarang menggunakan narkoba, itu arahnya ke nilai kesehatan. Kegantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di dalam kelas atau koridor, itu tujuannya ke keselamatan dan keamanan. Nah, pada keyakinan kelas ini, Bapak Ibu, itu menggunakan kalimat yang positif. Jadi misalkan dilarang mengganggu orang lain, berarti itu kalimat masih ada, berarti kalimat yang negatif ya. Itu dihilangkan. Selanjutnya yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, itu sebetulnya saat itulah kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, ini kebutuhan itu apa saja sih? Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Di setiap manusia bukan hanya murid, tetapi kita juga itu pasti akan memerlukan kebutuhan bertahan hidup seperti pangan, sandal, papan. Itu adalah salah satu bentuk kebutuhan dasar kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima di lingkungan. Nah, itu biasanya kita munculnya bukan hanya ke murid saja, tetapi kita juga ini pasti akan ada ingin disayang dan merasa diterima di lingkungan, di masyarakat. Yang ketiga adalah kebebasan atau freedom. Itu tidak terkekang atau bebas merdeka. Jadi sekarang ya dalam situasi yang seseorang itu saya merasa tertekan dengan adanya aturan ini, pasti akan muncul kebutuhan dasar manusia itu untuk saya bebas. Yang keempat adalah kesenangan, fun. Bukan hanya murid saja, tetapi kita guru juga pasti akan membutuhkan kesenangan. Yang kelima terakhir adalah penguasaan atau power. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Di sini ada video Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Lawson dan contoh penerapannya.
posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, belum lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya
saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Tadi sudah disimak ya terkait masalah itu, ada 5 posisi kontrol yang dijelaskan di pendidikan guru. Sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, hal apa saja yang didapatkan atau refleksi apa yang didapatkan Bapak Ibu tentang video yang tadi diputar. Maka baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari video yang tadi ya, yang lebih baik dari 5 posisi kontrol guru terhadap siswa tadi, poin yang kelima menurut saya ya, poin yang kelima itu posisi sebagai manajer. Karena dengan posisi itu si murid tersebut bisa lebih bisa lebih menghargai dirinya, mungkin bisa makin disiplin dan lebih bertanggung jawab, dan mungkin bisa mengenalkan masalah. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Memang betul ini yang diharapkan, kita sebagai pendidik itu arahnya ke posisi manajer yang kelima. Itu karena memang di sana adalah akan memunculkan motivasi intrinsik murid untuk menumbuhkan kesadaran dirinya supaya memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Itu yang satu. Dan semua ini adalah akan fokusnya adalah berpihak pada diri. Tetapi perlu Bapak Ibu ketahui, dari kelima posisi kontrol tadi, untuk posisi teman ini alangkah lebih baiknya posisi pemukul membuat merasa bersalah. Posisi teman itu alangkah lebih baiknya dihindari, karena itu yang akan memicu anak menjadi yang lebih ke arah negatif. Apalagi ke posisi sebagai teman terlalu dekat itu lebih berbahaya. Nah, kalau misalkan kita sebagai pendidik itu belum bisa mencapai ke posisi yang kelima, itu startnya itu boleh sebagai posisi pemantau atau monitor seperti itu. Dilanjutkan tadi
Nah, yang tadi disebutkan dari Joshua itu ada 5 posisi kontrol penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, yang terakhir adalah manajer. Yang keenam itu tentang segitiga restitusi. Bagaimana cara agar anak-anak melakukan restitusi? Nah, ini yang sebagai penguncinya, gitu ya. Itu ada 3 langkah yang harus ditempuh. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas ini itu harus pertama kali dilakukan, Bapak Ibu. Karena apa? Ketika ada murid itu berantem, itu pasti anak itu emosinya sangat tinggi. Jadi ketika dipanggil ke kantor, itu kita stabilkan terlebih dahulu, terutama emosinya anak supaya tenang, aman terlebih dahulu. Langkah yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Nah, ini kita tanya baik-baik kepada anak supaya mereka mengetahui oh ya itu salah, kita memfasilitasi ke anak tersebut. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan yang telah dibuat, baik itu di kelas maupun di sekolah. Kita ingatkan kembali keyakinan apa yang sudah kita terapkan. Dan ini ada video Bapak Ibu tentang segitiga restitusi yang saya laksanakan. Tadi Bapak lihat kamu sedang mulai berkeyakinan saat berjalan. Kenapa itu bisa terjadi? Apakah kamu tahu kamu dalam masalah? Baiklah, di sini bukan mencari siapa yang salah, kita mencari penyelesaian bersama. Jadi ini tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu pasti melakukan itu, hanya kan? Pasti sering bermain dengan yang itu, bisa menghindari bosan-bosan. Ya, Bapak bisa lihat tadi kamu merasa senang sekali melakukan karena kamu merasa tidak bosan lagi. Tetapi yang kamu lakukan itu merugikan orang lain karena teman-teman kamu yang berbeda sehingga merasa terganggu dengan layanan yang kamu lakukan. Mari kita bicara tentang keyakinan dasar. Apa yang percaya dari mana yang kamu sungguhkan? Betul sekali, kamu masih ingat tentang keyakinan dasar. Nah, sekarang kita kembali saat kamu bermain dengan layanan tadi. Apakah kamu bermain dengan layanan tadi? Kamu sudah mencoba atau
perbaiki nantinya. Baiklah, permohonan aku Bapak terima. Sekarang marilah dalam kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya dan lakukan apa yang kamu sampaikan tadi. Ya, sama-sama. Semoga kami menjadi orang hebat di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri. Saya menuntut Cikadu. Saya melakukan usaha dengan memainkan menang layangan di dalam kelas. Namun Pak sangat berpihak kepada saya. Saya tidak membutuhkan untuk takut. Kami menyelesaikan masalah secara baik-baik. Saya diberikan cara menyelesaikan masalah ini. Saya akan berperilaku baik di kelas. Terima kasih Pak Sep. Sania dan dia dengan apa? Kalian sudah mengerjakan tugas matematika yang Bapak berikan atau belum? Apakah kalian tahu apa yang Bapak lakukan ketika ada tugas di dalam kelas? Coba kalian beri. Kalian belum mengerjakan tugas matematika ya? Ya sudah, tidak apa-apa. Manusia tidak ada yang sempurna. Setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Sania dan dia melakukan kesalahan pasti ada alasannya kan? Kenapa? Oh begitu. Jadi kalian bodoh bukan dengan mengaku yang sakit. Tapi kalian pulang ke rumah dulu kan, minta dulu pada orang tua dan menjadi seragam sekolah. Kalian juga melakukan hal yang baik karena kalian mau menolong teman yang sedang sakit. Tetapi dari kesalahan kalian tadi, kalian sudah melanggar keyakinan orang. Apakah kalian sudah melanggar prinsip kalian? Keyakinan kelas apa yang kalian melanggar? Kalau sudah begitu, kira-kira tanggung jawab itu penting atau tidak? Kalau sudah terlalu penting, kalian mau melakukan apa supaya untuk mengerjakan ini? Baik, kalau kalian sudah memperbaiki, kira-kira kalian mau jadi orang yang seperti apa nantinya? Bagus. Kalau kalian sudah tahu apa yang harus kalian lakukan, silakan kalian boleh berdiri dan silakan boleh melakukan pelajaran depannya ya. Sama-sama. Kenalkan, nama saya Sania Fitriani, kelas 5 dari Cikadu. Dari saya Mira, seluruh kelas di Cikadu. Kami merasa senang karena saat kami mendapat tugas, kami tidak dimarahi dan dihukum Pak Asep. Kami tidak dihukum oleh masalah. Terima kasih Pak Asep. Ya, itu salah satu contoh dari penerapan segitiga restitusi yang telah saya sampaikan lakukan di SDN Cikadu. Dari kasus yang pertama itu anak atau siswa itu biasanya melakukan kesalahan ketika pada saat jam pelajaran
itu guru sedang menerangkan anak tersebut lagi memainkan dengan layangan. Satu kasus. Yang kedua itu tentang anak-anak yang tidak mengerjakan tugas sekolah, tugas PR, lalu dipanggil ke kantor, baru kita melakukan segitiga restitusi. Ya, dari saya mungkin sekian. Dilanjutkan ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Asep Sarifudin SPD atas paparan yang begitu menarik dan membuka wawasan kita semua ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk acara yang selanjutnya masuk ke acara yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab mungkin yang dipimpin sama Pak Asep lagi. Para Pak Asep dipersilakan. Mungkin dari penjelasan yang tadi saya sampaikan ada hal yang perlu ditanyakan oleh Bapak Ibu, enggak? Kalau ada yang perlu ditanyakan kepada narasumber kita, kepada Pak Asep, persilakan, mohon bertanya. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu guru? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, salah satu motivasi perilaku manusia adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apakah diperbolehkan jika memberikan penghargaan untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayainya? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yamin. Terkait tadi pertanyaan Pak Yamin, apakah diperbolehkan jika memberikan penghargaan untuk menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang dipercayainya? Itu sebenarnya diperbolehkan sebetulnya, karena memang manusia itu kan tujuannya ke arah yang lebih baik ya. Motivasi yang pengennya itu barang yang lebih baik. Akan tetapi yang paling ideal adalah motivasi itu muncul pada diri manusia sendiri. Jadi sadar dengan perilaku yang akan dilakukan oleh setiap manusia tersebut. Mungkin itu Pak Yani, jadi manusia itu akan melakukan tersebut akan lebih bermakna pada dirinya sendiri. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Yamin ya untuk bertanya. Ada lagi Bapak Ibu bisa lagi yang mau bertanya? Mungkin kepada narasumber kita, kepada Pak Asep ya. Selanjutnya, Bu Jujur. Ya, Bu Jujur dipersilakan untuk bertanya kepada narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya Pak, di sekolah sudah ditentukan tata tertib atau peraturan, sedangkan di kelas murid lebih meyakini keyakinan kelas. Apakah peraturan sekolah bisa diganti dengan keyakinan sekolah? Bagaimana jika warga sekolah kurang menyetujuinya Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Cucu. Yang Bu Cucu katakan, apakah peraturan sekolah bisa diganti dengan peraturan di sekolah ya? Peraturan kelas. Jadi memang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah itu Bapak Ibu itu dibuat bersama-sama dari guru ke siswa itu kan untuk keyakinan kelasnya dan adanya kesepakatan bersama. Tetapi untuk keyakinan sekolah itu adalah kesepakatan dari kepala sekolah, guru, siswa, orang tua siswa, dan di sanalah kita menyepakati bersama. Jadi adalah muncul keyakinan sekolah. Tetapi dari keyakinan kelas terus ke keyakinan sekolah itu kan berbeda ya, berbeda.
yang kemungkinan tidak akan bisa diterapkan, jujur tidak akan bisa diterapkan. Karena sifat dari keyakinan itu adalah sifatnya fleksibel. Dari 1 semester itu bisa kita rubah, atau dalam jangka waktu 1 tahun itu kita bisa rubah. Karena terkadang kelas itu sudah tidak relevan dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Contoh sebagai contoh, kelas 4 keyakinan kelasnya seperti itu. Nah, untuk kelas 5 itu kan akan berbeda lagi ya, karena pola pikir murid itu berkembang, jadi tidak akan sama dengan kelas sebelumnya. Seperti itu. Oke, maka dilanjutkan. Terima kasih kepada Pak narasumber yang sudah memaparkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya sangat baik. Ada lagi Bapak Ibu yang ada bertanya? Oh, mungkin Bu Rini ya. Bu Rini, silakan. Tanya Pak, terkadang guru itu kesulitan ya untuk menghadapi murid yang menunjukkan kasih sayang, karena mereka sering menuntut perhatian kepada kita. Apakah kasih sayang diberikan guru kepada murid yang membutuhkan termasuk salah satu hadiah atau penghargaan? Terima kasih. Terima kasih Bu Rini ya, guru kelas 2 ini. Ini sebetulnya termasuk ke dalam penghargaan. Terkadang kita sebagai guru itu kan memuji, wah kamu bagus sekali pekerjaannya. Itu adalah salah satu bentuk penghargaan terhadap anak. Tapi perlu diingat itu dikaitkan dengan yang tadi yang realitas gagal. Karena penghargaan itu ada yang sukses dan juga ada yang gagal. Jangan sampai begini, kalau misalkan kita hanya fokuskan ke orang satu murid saja, wah itu yang bagus, akhirnya kreativitas dari siswa lain itu akan menurun. Yang disampaikan tadi saya itu adalah bentuk penghargaan yang bentuknya pujian terhadap diri. Nah, kalau misalkan dalam bentuk hadiah boleh atau tidak? Sebetulnya boleh. Caranya seperti ini Bapak Ibu, anak tersebut kita panggil ke kantor dan baru kita beri hadiah. Jangan dikebanyakan orang. Mungkin ke sana dulu. Tapi yang tadi disampaikan dulu ini arahnya ke penghargaan. Terima kasih Bu Rini untuk pertanyaannya. Yang selanjutnya ada lagi Bapak Ibu guru. Oh ya, Bu Dita. Silakan kepada Ibu guru cantik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada pertanyaan. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebijakan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana murid yang terlanjur menganggap lingkungan yang buruk termasuk dunia berkualitas mereka, karena di sana mereka mendapatkan kebahagiaan. Mungkin itu yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dita. Nah ini kalau misalkan itu sudah menganggap lingkungannya buruk, terus menganggap ini udah bahagia sekali, kita sebagai pendidik pengajar harus selalu terus mengingatkan tentang nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan di dalam kelas. Jadi jangan pernah bosan. Mungkin dengan cara seperti itu akan menumbuhkan kesadaran murid untuk melakukan hal yang baik, arahnya hal yang baik. Tapi terkadang murid tersebut yang merasa sudah nyaman dengan lingkungannya murid. Tapi kita di lingkungan sekolah kita di SD Cikadu alangkah lebih baiknya kita harus terus setiap hari itu mengingatkan. Kalau misalkan ada murid yang salah atau perilakunya yang tidak benar, ya kita arahkan ke sana. Mungkin itu yang kita. Kalau ada yang lain, ada lagi Ibu guru? Siapa yang mau bertanya lagi? Sudah? Oh, kalau sudah, terima kasih ya. Semoga
yang selanjutnya bisa lebih baik lagi ke depannya untuk sekolah kinerja kita bagi atau juga untuk anak-anak siswa kita. Amin. Tepuk tangan dulu untuk narasumber kita yang memaparkannya dengan sangat luar biasa ya. Oke, masuk ke acara selanjutnya yaitu doa yang akan dibacakan oleh Bu Cucun. Kepadanya dipersilakan. Dipersilakan ke depan untuk Bu Cucun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan mu'minin. Hamdan yu'affiru wa yuqaddiru ya rabbana lakal hamdu kama Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Cucun yang telah membacakan doa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Untuk acara yang selanjutnya penutup, hadirin yang saya banggakan, demikianlah acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif program pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap yang kurang berkenan. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.